Apakah masyarakat Indonesia makin permisif pada radikalisme? Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan perang terbuka terhadap kelompok radikal dan terorisme. Informasi ini akan menjadi penutup Metro Highlight pada sore hari ini. Saya Syazawi Sasro bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Tak bijak berkomentar di media sosial berdampak serius bagi keluarga Irma Nasution. Apalagi Irma adalah istri dari Komandan Distrik Militer Kendari, Kolonel Hendy Suhendi. Sebagai perwira menengah berpangkat kolonel, Hendy berpeluang naik pangkat menjadi jenderal dan menduduki jabatan strategis. Sabtu lalu, Kolonel Alamsyah resmi menggantikan posisi Hendy. Itu sudah lama, boleh dikatakan sejak marak-maraknya media sosial, itu sudah ada himbauan dari pimpinan kita, Angkatan Darat atau pimpinan TNI untuk tidak memposting, membuat konten yang bisa menjatuhkan martabat TNI atau keluarganya. TNI Angkatan Darat telah menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada 7 prajuritnya terkait unggahan di media sosial yang dianggap melanggar undang-undang. 2, rekan-rekan media sudah mendengar semua pada hari Jumat kemarin. Kemudian tambahan 5, sudah kita putuskan dan sekarang semua sudah dalam proses. Ada anggota kita yang dari Korem Padang, ada yang dari Kodim Wonosobo, anggota kita dari Korem Palangkaraya, anggota kita dari Kodim Banyumas, dan dari Kodim Muko-Muko di Jambi. Pada mereka kita lepas dari jabatannya karena ini memang satu konsekuensi, dan pada mereka juga kita jatuhi hukuman disiplin militer kepada selain kepada 1 orang adalah berupa penahanan ringan maksimal 12 hari. Ada pula kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang dilakukan istri Peltu YNS, anggota Satpom AU Lanut Mulyono, Surabaya. Untuk hukuman disiplinnya kita laksanakan besok, sidang besok. Jadi hari ini kita terima berita acara dari POM, kita besok melaksanakan sidang disiplin. Beliaunya sekarang masih dalam pemeriksaan ke Sidoarjo sebagai saksi. Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan perang terbuka terhadap kelompok radikal dan terorisme. Pasca penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto, GP Ansor melakukan konsolidasi kader untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Kita juga mengajak seluruh elemen bangsa ini, terutama adalah kelompok mayoritas yang diam, atau silent majority, untuk aware terhadap persoalan bangsa bahwa NKRI terancam dengan kelompok-kelompok radikal. Dan itu nyata di depan. Presiden Joko Widodo mengaku pertemuannya dengan sejumlah ketua parpol, selain menyinggung koalisi, juga untuk mengetahui visi mereka ke depan, seperti isu radikalisme. Visi mereka terhadap tantangan-tantangan ke depan itu seperti apa, baik di dalam negeri maupun tantangan eksternal. Dalam negeri radikalisme seperti apa setelah misalnya kejadian yang menimpa Pak Wiranto kemarin. Apakah yang harus kita kerjakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Berarti ini akan dimasukkan untuk ke Bapak nanti 5 tahun nanti, Pak? Mungkin ya, saya ini dalam proses bertanya selain urusan yang berkaitan dengan koalisi. Ya. Menurut riset Setara Institut, setidaknya 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar radikalisme yang masuk melalui kelompok Islam eksklusif. Untuk membentengi kampus dari masuknya paham radikal, ITB misalnya melarang organisasi mahasiswa menginduk pada organisasi massa, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun. Bila ada yang melanggar, pihak kampus akan membekukan dan mahasiswanya dilakukan pembinaan.
Ini sudah sejak lama di ITB ini ada landasan hukum bahwa organisasi kemahasiswaan di ITB tidak menginduk pada organisasi massa, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun. Pada November 2018, Badan Intelijen Negara mengungkap temuan 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme berdasarkan survei P3M Nahdlatul Ulama. Kategori radikalisme berdasarkan konten ceramah keagamaan. Metro TV, knowledge to elevate.